البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Secara ringkas ada berapa golongan? Indah kayak imam 8 apa saja? Secara cepat, fakir, miskin, terus amil zakat, yang keempat mu'allafah qulubuhum, yang kelima riqab, itu budak-budak yang mukatab atau tawanan perang yang butuh tebusan. Kemudian yang keenam fi sabilillah, sebelumnya gharib terlebih dahulu, orang yang memiliki tanggungan hutang. Yang kemarin kita bahas terbagi menjadi berapa orang yang punya tanggungan hutang itu, Ali? 2, yaitu yang pertama memiliki tanggungan hutang dikarenakan upaya untuk membebaskan atau upaya untuk perdamaian antar kaum muslimin, maka dia diberi dari zakat walaupun dia kaya. Kemudian jenis yang kedua dari yang memiliki tanggungan hutang siapa? Memiliki tanggungan hutang untuk kebutuhan sendiri, maka untuk yang golongan ini diberi zakat. Sekedar jumlah yang dengannya bisa melunasi hutangnya. Baik. Kemudian golongan penerima zakat setelahnya yaitu fisabilillah, dan yang terakhir sekarang ikhwan, kita akan masuk pada kebalikannya, yaitu orang-orang yang tidak berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Perhatikan kalimat Imam As-Sa'di rahimahullah, wala tahillu zakatu li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib wala li ali Muhammadin wa hum banu Hashim wa mawalihim wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu hala jarayaniha wala likafir. Berarti disebutkan di sini 5 golongan yang tidak diberikan zakat kepadanya. Dimulai dari ghaniyyin, la tahillu zakatu li ghaniyyin, tidak diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada orang yang kaya. Baik. Kenapa, akhwan? Dikarenakan kalau orang kaya mengambil dari zakat, maka akan hilang salah satu di antara hikmah pokok disyariatkannya zakatul mal, yaitu untuk membantu para fuqara wal masakin.
Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas telah mengatakan la tahillus shadaqatu li ghaniyyin. Tidak halal sedekah bagi orang yang kaya. Sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, digandingkan dengan golongan yang kedua, yaitu wala liqawiyyin muktasib. Dalam hadis dari Abdullah bin Adi ibn al-Khiyar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hadza fiha li ghaniyyin wala liqawiyyin muktasib. Tidak ada bagian pada zakat untuk orang yang kaya dan untuk orang yang kuat yang bisa bekerja. Baik, kita bahas dulu tentang ghani. Terkait orang yang kaya ini, tidak boleh diberikan dari bagian para fuqara. Sebagaimana Imam Ibnu Qudah mengatakan la yuqa min sahmil fuqara'i wal masakini ghaniyun. Tidak boleh diberikan dari bagian orang fakir dan orang miskin untuk orang yang kaya. Wala khilafa fi hadza baina ahli ilmi. Tidak ada khilaf dalam masalah ini di kalangan ahlul ilmi. Kemudian sekarang dhabit, dikatakan kaya yang karenanya tidak halal dia mengambil zakat. Baik. Dhabitnya yaitu ma tahsulu bihil kifayatu 'ala dawam min kasbin aw tijaratin aw aqar. Nah, ini dhabitul ghina al-mani' min akhdhiz zakah. Dhabit dari kekayaan, kecukupan yang menghalangi bolehnya dia mengambil zakat, yaitu kekayaan yang bisa dicapai dengannya kecukupan secara terus-menerus. Yang itu bisa berupa kasbin, berupa suatu pekerjaan. Misalnya dia seorang pegawai atau karyawan dengan gaji 6 bulanan terus-menerus dia mendapatkannya. Au tijarah atau dengan suatu perdagangan, au aqar atau suatu lahan untuk dia garap. Jadi punya pekerjaan, punya perdagangan atau punya lahan untuk digarap. Maka ketika tercapai kecukupan dengan hal tersebut, maka ini dia dihukumi ghani. Naam. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala terkait dhabit tadi, akhwan. Maka berarti kalau seperti itu bisa diketahui apa kata beliau, qad yakunu ar-rajulu bid-dirhami ghaniyan ma'a kasbih. Sehingga terkadang seorang dengan 1 dirham dia itu dikatakan ghani, dikatakan kaya bersama dengan adanya pekerjaan dia. Nah, kenapa? Karena tidak butuh untuk apa? Tidak butuh minta-minta pada yang lain, karena sudah cukup dengan itu. Wala yughnihil alfu ma'a dha'fihi fi nafsihi wa kathrati 'iyali. Dan terkadang pada orang yang lain 1000 itu belum bisa mencukupi dia bersamaan dengan apa kelemahan dia, karena memang tidak punya pekerjaan, dia orang cacat. Tidak bisa kerja apa-apa. Punya 1000, tidak bisa bekerja, tidak punya
kekuatan, ditambah lagi selain lemah tubuhnya, dia juga memiliki tanggungan yang banyak. Baik. Maka yang awal tadi disebut ghani walaupun punya apa? 1 dirham karena dia hidup sendiri. Pemuda misalnya dia sudah hidup sendiri, bisa bekerja sendiri, ini ghani. Sedangkan yang satunya seorang yang sudah tua, lemah, tidak bisa bekerja, memiliki 1.000 tapi yang di bawah tanggungan dia banyak. Berarti dari sini kita katakan kawan bahwasanya al-ghani itu nisbi, sesuai dengan kadar kebutuhan dia dan kadar kecukupan dia, dan masing-masing itu berbeda. Baik. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa man kana dza maksabin yughni bihi nafsahu wa 'iyalahu in kana lahu 'iyal wa kana lahu qadru kifayatihi fi kulli yawmin min ujrati aqarin aw ghallati mamlukin aw sa'imatin fa huwa ghaniyun la haqqa lahu fi zakah. Kata Imam Ibnu Qudamah, siapa saja yang memiliki maksab, memiliki mata pencaharian yang dia bisa mencukupi dirinya dengannya, juga anggota keluarganya apabila sudah memiliki keluarga, dan dia memiliki kadar kecukupan pada setiap harinya, dia cukup, punya kecukupan. Karena apa? Memiliki penghasilan, memiliki ujrah gaji, atau dia menyewakan tanahnya, ada yang menyewa tanahnya, dia punya pemasukan dari sisi itu, atau ada hewan-hewan yang dia pelihara sehingga ada pemasukan setiap harinya, atau dalam hari-hari dia intinya ada kecukupan, maka dia itu sudah masuk kategori ghani secara syar'i, kategori kaya. Tidak ada hak baginya untuk mengambil harta zakat dari bagian fakir dan miskin. Paham? Kenapa kita katakan tidak berhak untuk mendapatkan zakat dari bagian fakir dan miskin? Kenapa? Karena mungkin dia bisa mendapatkan zakat dari bagian jenis yang lain. Misalnya bagian dari jenis Ibnu Sabil misalnya, ketika dia jalan kehabisan bekal, atau bisa dapat bagian dari yang lain, misalnya dia sebagai amil, paham? Atau bagian yang lain lagi dia gharim, menanggung beban dikarenakan dikarenakan melakukan perdamaian antar kabilah. Baik. Jadi tidak halalnya ghani mengambil zakat, yaitu mengambil zakat dari bagian fuqara wal masakin. Kalau kita perhatikan definisi para ulama ini, akhwan, jauh perbedaannya dengan istilah kaya pada benak kebanyakan dari kita. Banyak manusia menganggap yang namanya ghani, yang namanya kaya itu orang yang punya rumah mewah, mobil mewah, kemudian kendaraan, kemudian punya tabungan miliaran, ini baru kaya. Padahal sungguh kawan, kalau kita perhatikan pandangan syar'i, kekayaan itu sederhana. Yang penting setiap harinya punya kadar kecukupan, dia itu kaya. Makanya sungguh Islam sebenarnya menyeru kepada kita untuk seorang memiliki sifat kaya hati. Memiliki sifat kaya hati. Jangan seorang merasa miskin. Inginnya dianggap miskin sehingga bisa diberi, bahkan sebagiannya walaupun sebenarnya dia sudah kategori sangat kaya, tapi tetap saja hatinya fakir karena sukanya meminta-minta.
Baik. Makanya terkait ini akhwat, apalagi ditambah dengan golongan yang kedua, wala liqawiyyin muktasib, yaitu tidak halal untuk mengambil zakat orang yang kuat yang bisa bekerja. Baik, di sini ada dua syarat akhwan. Baik, yang pertama qawi, kuat berarti apa? Dia qadir alal iktisab, mampu kerja, memiliki kekuatan, mampu bekerja. Kalau dia gerak bisa bekerja, baik itu menjadi kuli bangunan atau membantu hal-hal yang lain yang bisa dia kerjakan karena memiliki kekuatan. Kemudian syarat kedua, an yakunal kasbu biqadri kifayati. Pekerjaan dia itu kadarnya mampu mencukupi kebutuhannya. Jadi mampu bekerja dan pekerjaan tersebut hasilnya mampu mencukupinya. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan di sini qawiyun muktasib. Yaitu kuat tapi bisa bekerja dan menghasilkan apa? Menghasilkan hasil. Ada pemasukan. Baik, sekedar kuat saja tidak menjadikan dia haram mengambil zakat. Kalau apa? Kalau tidak memiliki pekerjaan, enggak memiliki pemasukan misalnya. Jadi kuat tapi juga punya kas, punya apa? Punya pekerjaan. Baik. Hadisnya sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Hadis Ubaidillah bin Adi ibn al-Khiyar ini dihafal. Abdullah wa Ubaidillah. Dicetakan ini Ubaidillah. Hadis Abdullah bin Adi ibn al-Khiyar, wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tidak ada bagian bagi orang yang ghani, memiliki kecukupan dengan dhabit yang disebutkan di depan. Tidak pula bagi orang yang kuat dan mampu untuk untuk bekerja dan memiliki pekerjaan sehingga menghasilkan pemasukan baginya. Baik. Sebab urut hadis ini akhwan, yaitu bahwasanya dua orang laki-laki mendatangi Nabi SAW pada haji wada. Saat itu Nabi sedang membagi-bagi zakat. Maka keduanya kemudian meminta bagian kepada Nabi SAW. Maka Nabi kemudian mengajak dua orang ini, diperhatikan dari atas ke bawah. Dan Nabi melihat orang itu kuat. Orang ini kuat, dua orang itu kuat. Maka Nabi kemudian mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma, jika kalian ingin aku akan memberikan kalian berdua bagian zakat ini. Tapi kata Nabi, wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tidak ada bagian pada zakat ini untuk orang yang memiliki kecukupan, yang kaya, dan orang yang kuat mampu bekerja. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, menukil dari Asy-Syafi'i dan Abu Thawr, man kana qawiyan 'alal kasbi wat taharrufi ma'a quwwatil badani wa husnit tasarrufi hatta yughniyahu dzalika 'anil nas fas-shadaqatu 'alaihi haram. Siapa saja yang kuat untuk bekerja dan memiliki taharruf, memiliki keahlian, baik itu bengkel, baik itu servis, baik itu jualan, kuliner, dan seterusnya, punya keterampilan, diseiringi dengan kuatnya badan dan bagusnya dia dalam
dalam tasarruf, dia bisa memiliki kecerdikan untuk usaha, sehingga bisa kemampuan itu untuk mencukupi dia dari meminta-minta kepada manusia, maka zakat haram diberikan kepadanya. Dan ini merupakan mazhab Imam Malik juga dan Imam Ahmad serta Ishaq bin Rahawayh dan Ibnul Munzir. Berarti kalau kita perhatikan ikhwan, untuk dhabit terkait orang yang masuk kategori fuqara wal masakin dikeluarkan darinya ini. Nah, yang kuat dan mampu bekerja, memiliki lahan pekerjaan. Makanya saya nasihatkan bagi yang ingin membagi zakat dengan sendirinya terkait hal ini ikhwan, misalnya untuk memberikan di kalangan para ikhwah kita. Nah, orang yang ingin zakat, dia mau mengarahkan ke siapa, maka paling amannya jangan diberikan ke suaminya, tapi berikan kepada istrinya. Nah, karena ummahat kita, para ummahat dari kalangan salafiyyin, mereka tidak punya pekerjaan, bukan wanita-wanita karir yang punya pemasukan sendiri. Nah, dan itu aman. Masuk kategori kategori fakir. Nah, dan juga keluar dari qawiyyun muktasib. Ya, karena dia memang tidak punya pekerjaan, tidak ada lahan pekerjaan baginya, karena dia berada di rumahnya. Adapun kepada suaminya, terkadang ini masuk pada qawiyyun muktasib, dia kuat, memiliki pekerjaan, juga mampu bekerja, seharinya dia bisa mencukupi untuk diri dan keluarganya, walaupun besok harus tetap mencari. Maka paling amannya untuk memberikan tadi. Saya sarankan ketika ingin memberikan zakat dengan sendirinya, ingin membagi sendiri, maka tadi arahkan kepada para ummahat dari keluarga-keluarga yang yang dia melihat masih masih butuh bantuan, masih kekurangan. Baik, di mana saja. Kemudian terkait hadis Abdullah bin Adi bin Khiyar ini, akhwan, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Disebutkan di sini Abu Dawud, Nasa'i. Qala Ahmad bin Hanbal ma ajbadahu min hadis. Wa qawlu muktasib ay annahu ma'a quwwatihi qadirun ala kasbil mal. Ini telah dijelaskan tadi. Bersamaan dengan dia punya kekuatan, dia mampu untuk Untuk mencari duit, untuk cari penghasilan. Golongan yang ketiga yang tidak halal mengambil zakat wala li ali Muhammadin. Tidak halal mengambil zakat yaitu ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alu Muhammad. Baik. Dan tidak diperbolehkannya diberikan zakat kepada mereka akhwan karena sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka. Baik. Sebagai bentuk pemuliaan bagi alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling mulia dari sisi nasabnya. Sedangkan zakat itu adalah ausakhun nas. Zakat itu kan kotoran manusia, dalam artian pemilik harta ini ingin membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat. Sehingga diibaratkan oleh Nabi ausakhun nas, maka tidak pantas bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilnya.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Hadis rawahu Muslim. Sungguhnya sedekah yaitu zakat tidaklah pantas bagi keluarga Muhammad. Hanyalah zakat itu awsakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Dalam artian mereka ingin membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, makna awsakhun nas annaha tadhirun li amwalihim wa nufusihim, yaitu untuk membersihkan harta-harta mereka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabi yaitu Al-Fadl ibn Abbas dan Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith. Dan dalil-dalil bagaimana Nabi SAW menjaga keluarganya jangan sampai mengambil dari harta zakat. Banyak ikhwan, di antaranya penjagaan beliau kepada Hasan maupun Husain. Dalam hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih, ketika Hasan masih kecil mengambil satu biji kurma dari kurma zakat, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Anak kecil tidak mengetahui. Tapi Nabi SAW dengan sikap kemudian mengatakan irmi biha. Nah, tayyib, suruh mengeluarkan, lemparkan. Ama alimta anna la tahillu lana sadaqah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya tidak halal atas kita itu zakat? Dan hal ini terjadi ijma' padanya, bahwasanya haram untuk diberikan zakat kepada ahlul bait. Kemudian siapa itu ahlul bait? Wahum Banu Hashim. Mereka itu adalah Bani Hashim. Siapa itu Banu Hashim? Banu Hashim akhwan terdiri dari Alu Ali wa Alu Ja'far wa Alu Abbas wa Alu Aqil wa Alu Harith ibn Abdul Muttalib. Ini tidak ada khilaf tentang Bani Hashim, terdiri dari beberapa keluarga tersebut. Yang pertama keluarga Ali, anak keturunan Ali. Yang kedua Alu Ja'far, keluarga Ja'far dan anak keturunannya. Yang ketiga Alul Abbas, keluarga Abbas dan anak keturunan Abbas ibn Abdul Muttalib. Yang keempat Alu Aqil, keluarga Aqil dan anak keturunannya. Kemudian yang keempat Alul Harith ibn Abdul Muttalib, keluarga Al Harith ibn Abdul Muttalib. Berarti ada lima keluarga yang masuk dalam cakupan Banu Hashim. Dalil untuk hal ini hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, di mana beliau mengatakan ahlu baitihi man hurimas sadaqata ba'dah. Keluarga Nabi adalah yang diharamkan zakat setelahnya. Qala wa man hum, siapa mereka? Maka kemudian Zaid bin Arqam memberi penjelasan siapa ahlul bait yang haram atasnya sedekah.
alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Kullu haula hurimas sadaqah. Nah, berarti kalau dalam hadis Zaid bin Arqam disebutkan apa? Ada 4 keluarga. Keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Al-Abbas. Kemudian dari mana masuk keluarga Al-Harits bin Abdul Muttalib? Mereka masuk juga dalam cakupan Bani Hashim ikhwan berdasarkan hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn Al-Harits. Wa kana qad ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatlubu minhu an yaj'alahu 'amilan 'ala ba'di zakah. Di mana beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk dijadikan sebagai amil zakat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata la tambaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn Al-Harits ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, ini kalau dilengkapkan. Nabi mengatakan sungguhnya zakat tidak pantas, tidak halal bagi keluarga Muhammad karena itu adalah kotoran manusia. Menunjukkan bahwasanya Alul Harits ibn Abdul Muttalib juga masuk dalam cakupan Banu Hashim. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa mawalihim, dan maula-maula mereka yaitu maula Bani Hashim. Siapa yang dimaksud dengan mawali Bani Hashim? Yaitu man a'taqahu Hashimiyun, yaitu budak yang dimerdekakan oleh seorang Hashimi. Oleh apa? Oleh orang-orang yang masuk kategori Bani Hashim. Budak-budak yang dimerdekakan oleh mereka-mereka yang masuk dalam Bani Hashim disebut mawali Bani Hashim. Mereka juga apa? Haram diberi zakat. Sebagaimana haram atas Bani Hashim. Dalil untuk hal ini akhwan yaitu hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana shadaqah. Sungguhnya maula suatu kaum dari golongan mereka. Jadi maula Bani Hashim juga mengambil hukum Bani Hashim dari sisi tidak bolehnya mengambil zakat. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat tadi Abu Rafi'. Yang dihafal lafaz yang pendek saja yaitu maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana shadaqah. Maula suatu kaum termasuk dari golongan mereka. Baik. Dan ini merupakan pendapat yang rajih bahwasanya mawali Bani Hashim juga diikutkan, tidak boleh mengambil zakat. Merupakan pendapat Syafi'i dan pendapat kalangan Malikiyah juga pendapat Abu Hanifah. Dan terkait diharamkannya zakat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya disebutkan 2 golongan tadi, Bani Hashim dan siapa? Mawali Bani Hashim. Terus bagaimana dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah haram atas mereka juga mengambil zakat? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena istri Nabi jelas ahlu baitin Nabi. Sebagaimana ayat ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya para ummahatul mukminin ahlul bait. Innama yuridullah
liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, disebut ahlul bait menunjukkan ummahatul mukminin masuk kategori ahlul bait yang haram mengambil sedekah. Nah, baik. Kemudian juga perkataan langsung dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditawarkan atau mau diserahkan kepadanya zakat, beliau mengatakan inna anu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lana shadaqah. Sungguhnya kami keluarga Muhammad tidak halal atas kami zakat, yaitu istri-istri Nabi juga tidak diperbolehkan untuk mengambil zakat. Nah, sehingga kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, fa azwajuhu wa dzurriyyatuhu min alihi bila syakkin, bahwasanya istri-istri Nabi dan keturunan Nabi itu termasuk dari ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa syak. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.